Hai teman-teman, di sini aku Dita dan bareng Ahda ingin menjelaskan tentang analisis transaksi dalam akuntansi. Mohon disimak ya. Nah, oke, jadi di sini akan ngejelasin gimana sih caranya menganalisis transaksi akuntansi. Jadi sebelumnya ada aturan akuntansi yang dimana itu pemakai informan akuntansi itu ada dua, yaitu ada kreditur, orang yang meminjamkan perusahaan, dan ada juga debitur, orang yang meminjamkan uang kepada perusahaan. Persamaan dasar akuntansi juga ada dua, yaitu pertama ada aktiva sama dengan pasiva, yang kedua harta sama dengan utang ditambah modal. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum memunculkan pos keuangan atau akun. Yang pertama itu ada harta, yang kedua itu hutang, ketiga modal, 4 pendapatan, kelima beban. Akun real itu ada 3. Yang pertama itu harta, hutang, dan modal. Dan akun nominal itu ada 2, yaitu pendapatan dan beban. Langkah-langkah membuat jurnal umum. Yang pertama itu ada menganalisis transaksi, menentukan akun apa yang terpengaruh, bertambah atau berkurang. Kedua, menentukan akun yang harus didebit dan kredit, menggunakan aturan debit kredit. Yang ketiga, mencatat ke dalam jurnal umum. Selanjutnya ada aturan debit kredit. Harta bertambah menjadi debit, harta berkurang menjadi kredit. Yang kedua, hutang bertambah menjadi kredit, hutang berkurang menjadi debit. Yang ketiga, modal bertambah menjadi kredit, modal berkurang menjadi debit. Yang keempat, pendapatan bertambah menjadi kredit, pendapatan berkurang menjadi debit. Yang kelima, beban bertambah menjadi debit, beban berkurang menjadi kredit. Ada juga jenis perusahaan. Yang pertama ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa yang kegiatan usahanya menjual jasa atau pelayanan, seperti jasa angkutan, jasa rias, jasa servis, dan jasa jahit, jasa cukur, dan masih banyak jasa lainnya. Yang kedua, perusahaan dagang. Perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dan menjual barang yang sama, seperti toko barang minimarket, supermarket, dan kegiatan perdagangan lainnya. Yang ketiga, perusahaan manufaktur. Perusahaan yang kegiatan usahanya mengolah barang dari bahan baku menjadi barang jadi. Contohnya yaitu pabrik pengolahan atau kegiatan produksi lainnya. Dan di sini saya memiliki 2 contoh yang akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama, tanggal 1 September 2019, Tuan Riko menyerahkan kas sebesar 15 juta sebagai modal pertamanya, yang seperti bagian pembedaan debit kredit bertambah dan berkurangnya sudah dijelaskan oleh Ahda, maka kita akan menulis kas bertambah dan modal bertambah. Yang akan dituliskan di sini, kas masuk ke debit, modal masuk ke kredit sebesar 15 juta. Nah, pada contoh soal nomor 2, di sini tanggal 2 September 2019, perusahaan membeli peralatan kantor berupa meja dan lemari kantor dengan harga 5 juta rupiah dengan membayar uang muka sebesar 2 juta rupiah. Maka yang akan kita tulis adalah peralatan kantor bertambah, kas berkurang, hutang bertambah. Maka ditulisnya akan peralatan kantor masuk ke debit, kas ke kredit, hutang juga masuk ke kredit. Maka kesimpulan dari materi sekarang adalah suatu transaksi paling tidak akan mempengaruhi 2 rekening. Apabila suatu rekening di debit, maka rekening lainnya di kredit. Dengan demikian, akan terpelihara suatu keseimbangan debit dan kredit. Tidak terasa sudah di akhir video, saya dan Ahda mengucapkan terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kurang-kurangnya kata dari kami berdua. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa kembali.